Pada 8 tahun yang lalu, pada hari terakhir konferensi Kwon Sok-ju, Sok-ju menyalahkan semua orang yang membiarkan narapidana lolos dari hukuman. Sok-ju menyebut bahwa narapidana tersebut adalah setan yang dianggap tidak bersalah. Hal itu yang membuat Ju-hyun yakin bahwa Getal merupakan Kwon Sok-ju. Namun, konferensi Kwon Sok-ju tidak diumumkan ke publik. Jadi, Mu-chan bertanya-tanya kepada Ju-hyun bagaimana dia mengetahui hal ini. Ju-hyun mengatakan bahwa dia terlibat dalam kasus kejahatan dunia maya yang berhubungan dengan anggota dewan Min Ji-yong dan menemukan rekaman konferensi dalam datanya. Ju-hyun juga meminta Mu-chan untuk memasukkannya ke dalam pasukan khusus investigasinya. Namun, Mu-chan langsung menolaknya. Di lapas, Sok-ju merupakan seorang profesor yang disegani dan memiliki banyak penggemar. Sementara itu, Mu-chan mencoba menemui Sok-ju di lapas. Namun, Sok-ju menolaknya. Seorang sipir bernama Park Chul-min menawarkan bantuannya untuk memberikan informasi tentang Sok-ju. Setelah Chul-min pergi, Mu-chan mendapatkan telepon dari rekan-rekannya yang menemukan informasi tentang Bae Gi-chul. Gi-chul tampaknya memiliki kebiasaan berbagi video wanita di toilet. Setelah itu, Mu-chan memberikan perintah agar Ju-hyun bergabung dengan tim. Mendengar hal itu, Ju-hyun sangat gembira dan Jodan menyambutnya dengan antusias. Singkat cerita, Mu-chan dan Jin-soo menemui pelayan tersebut untuk menemukan bukti-bukti terkait kematian Gi-chul. Untuk mendapatkan hal itu, Mu-chan memberikan ancaman akan membakar uang tunai yang disembunyikannya. Pelayan tersebut menyerahkan kartu nama sopir taksi yang menjemput Bae Gi-chul. Sementara itu, Ju-hyun dan Jodan menyelidiki asal-usul video tes yang mereka temukan di laptop Ju-min. Mereka melacaknya ke sebuah warnet dan kemudian menemukan alamat IP dari mana malware itu berasal. Jin-soo dan Mu-chan berbicara dengan supir taksi yang ternyata adalah supir pengganti. Dia disewa oleh seseorang melalui pesan singkat dan kemudian disuruh mengemudikan taksi, menjemput Gi-chul dan meninggalkannya di dalam mobil. Tim melacak plat nomor mobil tersebut, membawa mereka ke tempat barang rongsokan di mana mobil tersebut telah dihancurkan. Sementara itu, alamat IP membawa Ju-hyun dan Jodan ke tempat persembunyian Bae Gi-chul, tempat yang sama di mana ia ditemukan tewas. Tidak lama kemudian, Mu-chan dan para petugas lainnya juga tiba. Ju-hyun mengumpulkan semua data dari mesin-mesin di sana dan menemukan bahwa video uji coba telah dikirim setiap bulan sebelum kasus kematian Bae Gi-chul. Singkat cerita, Ju-hyun mengetahui bahwa selama di penjara, Gi-chul dipukuli oleh narapidana lain dan kemudian dikirim ke sel isolasi. Karena merasa curiga, Mu-chan mengizinkan Ju-hyun untuk mewawancarai para narapidana itu. Ju-hyun melakukannya dan bertanya kepada setiap orang apakah mereka tahu tentang frasa setan yang dianggap tidak bersalah. Kwon Sok-ju tidak bersedia untuk ditanyai, namun begitu dia mendengar ungkapan tersebut, dia setuju untuk berbicara dengan Ju-hyun. Sok-ju memahami tentang frasa tersebut dan bertanya apakah Ju-hyun mengenal seseorang yang menggunakan frasa yang sama. Sok-ju juga menyarankan agar mereka mencari pembunuhnya dan bukannya mencari korban berikutnya, yang mana target berikutnya adalah mantan narapidana yang 3 kali lolos dari hukuman, yang mana narapidana tersebut membuat suaminya tewas untuk mendapatkan uang asuransi. 4 kali ia menikah dan 3 suaminya tewas karena kecelakaan, dan karena itu ia juga mendapatkan uang asuransi. Ju-hyun juga mengumpulkan data tentang semua target yang mungkin. Salah satunya adalah Eun-gyong, dan kita melihat Eun-gyong sedang membuat sup untuk suaminya dan menaruh sebuah bubuk warna biru di dalamnya. Setelah itu, Eun-gyong pergi mengantar anak-anaknya ke sekolah, tapi di perjalanan, Eun-gyong mendorong anak-anaknya sehingga hampir tertabrak mobil. Kemudian saat dia sendirian dengan anak-anaknya, seseorang menculiknya. Tim polisi pun bersiap-siap untuk hari The Killing Floor dengan beberapa tim yang bersiaga untuk menyelamatkan target yang dipilih. The Killing Floor dimulai tepat pukul 10. Target hari ini adalah Eun-gyong, wanita yang dianggap sebagai pembunuh dalam kasus asuransi. Dan Getal menjelaskan dia berhasil lolos sebanyak 3 kali. Tim cyber pun langsung mencari lokasi Eun-gyong dan membagikannya kepada timnya. Eun-gyong berada di dalam mobil dengan sebuah jebakan bom di dalamnya. Selain itu, Getal juga mengenakan lubang suara Bluetooth untuk mendengarkan semua suara di dalam mobil tersebut. Lalu, Mu-chan meminta Ju-hyun untuk mencarikan tempat yang luas agar jika bom tersebut meledak, tidak melukai warga sekitar. Ju-hyun memilih halaman sekolah Ju-min.
Lalu, Muchan pun segera membawa mobil tersebut ke sana bersama Eun-gyong. Beberapa tim dan Ju-hyun juga pergi ke sekolah untuk mengevakuasi murid-murid yang ada di sana. Singkat cerita, Muchan dan Eun-gyong sudah tiba di sana. Muchan mengancam Getal bahwa dia tidak akan keluar dari mobil. Karena jika Muchan mati, reputasi Getal akan rusak karena menyakiti warga yang tidak bersalah. Di luar, Ju-hyun berlari menuju mobil tersebut, dan bom pun meledak.